Bapak Ibu hadirin jemaah takziah tasbih yang saya hormati dan keluarga besar ahli musibah yang sama-sama kita muliakan. Langsung saja kita ke acara inti kita pada malam hari ini, ceramah agama tabligh musibah, yang mana di kesempatan di malam yang kedua ini ceramah agama tabligh musibah akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Abu Fikri. Tentunya kepada Bapak Al-Ustadz kami berikan waktu yang seluas-luasnya untuk menyampaikan tausiahnya, dan mohon agar nanti dapat diakhiri dengan doa. Tentunya kepada Bapak Al-Ustadz dengan segala hormat kami semua, kami persilahkan. Masuk itu. Ayo Pak. Kalau sini aja Pak. Sini ada Pak. Bukan tidak ganggu Bapak. Tidak. Nah, kan aku ada mau dua deh gitu macam dulu. Izin Pak. Lanjut Ustaz, kami punya tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fizal laili adarna fizal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Kelurahan, Mantan Gubernur, atau mewakilinya beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW setempat. Yang saya hormati para pemuka masyarakat, ulama cerdik pada di dalam negeri. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berhadir pada malam hari ini, wabil khusus keluarga besar daripada saudara kita yang malam hari ini melaksanakan tabligh musibah di malam yang kedua. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di rumah saudara kita ini dalam rangka memberikan si tawar dan si dingin, memberikan ketenangan dan ketentraman, karena perpisahan dalam bentuk kematian ini Bapak Ibu saya hormati bukan sesuatu yang ringan, tapi amat berat. Namun apapun alasannya, inilah kehendak Allah, inilah putusan Allah. Kita cuma hanya bisa menerima. Kemudian kehadapan ikutan kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Bapak, jadi ini aku tadi dibicarakan sana kita tidak nak kebanyakan bahasa masuk kita wajah atau selatan masuk kita. Kebetulan saya lipat di mana lama, jadi dari Lubuk Linggau itu pindah ke mana tahun 74. Beda itu kalau di mana tuh au, kemana itu bilang wapau. Mungkin Indo Jawa beda dengan masak tadi. 12 kilo. Baik Bapak Ibu saya hormati,
Ya, tidak ada kata yang perlu kita sampaikan lagi untuk siapapun, khusus pada keluarga besar ya, kecuali ya bersabar ya Pak. Bersabar, kalau duka itu pasti. Dan kita yakin beliau ini insya Allah husnul khotimah. Kalau dengar cerita tadi, beliau ini tidak perlu sakit-sakitnya. Tapi karena umur kelas 93, ya perlu kita ini sebelum tinggal apa ya. Cerita-cerita tadi apalagi itu di 60 orang mulai berguyur. Tapi beliau belum 3, satu istri atau ibu itu 91 ya Pak. Nah, itu. Jadi itulah hebat orang tua-tua dulu, ibu-ibu. Karena makanan ruang itu makanannya. Jadi kita makanan, nanti udah makanan ada di makanan di dalam. Artinya banyak kimia. Kalau zaman bapak-bapak itu kalau Indomie itu belum ada, belum ya. Zaman kami kecil-kecil itu baru Indomie sudah tua, Supermi ya. Kalau Supermi lah maju itu. Nah kalau zaman beliau ini jangan-jangan belum ada. Nah itu, apalagi minuman gelas macam-macam itu belum yang ada itu. Nah itu, jadi makan uang ini memang kalau ikan-ikanian, ayam-ayamian, sayur-sayurnya, apalagi untuk tadi rajin olahraga. Bak cerita kami dengan bapak tadi, kami beli rokok ke depan itu ke motor, awas 10 meter. Artinya kita itu kurang olahraga. Wajar lah umur kita itu pendek-pendek. Karena kita kurang menjaga fisik. Belum lagi kurang menjaga pikiran. Nah, kita ini kan banyak pikiran ini, karena banyak program, banyak ini itu, ada kurang terjaga. Ada itu perasaan, makanya kita ini gampang ngedrop. Kalau apa ini jarang ngedrop. Balik dari sawah, lita-lita, mandi, makan, nunggu isya, tidur. Apa kita tidak banyak pikir? Sampai jam 2 itu baru tidur pagi, siangan. Lalu pergi lewat cepat, baik Bapak Ibu saya hormati, sebelum saya menyampaikan tausiah takziah ini, mohon maaf kalau nanti cerita kita ini kurang menarik lah, artinya mungkin tidak lucu ya Pak. Jadi karena sesuai dengan nama saya Pak, saya itu namanya itu dipanggil kawan itu Agung Fikri, dalam masuk kitanya Bapak Pemikir. Jadi segala sesuatu itu membawa orang untuk berpikir. Nah itu, kalau kita jadi kecil itu kan diajarkan patuh, jarang diajarkan berpikir. Itu sudah bagus. Tapi kadang-kadang sifat patuh ini terbawa-bawa keluar. Akhirnya kita gampang dijajah, gampang dikuasai, gampang dikendalikan. Karena berpikir itu kurang. Dan gampang pula dikelabui. Kalau kita cerita tentang agama macam-macam, di luar itu luar biasa Pak. Ada yang mengatakan gurunya begini begitu, nah ujung-ujungnya seperti itu. Ya, terus kita cerita malah paham gitu. Beberapa kelompok orang menjadikan agama sebagai alat untuk sesuatu. Nah, itu kan faktor kita kurang mikir itu. Begitu juga dalam pemerintahan, semuanya begitu. Jadi penampilan kali ini kita mencoba mengajak berpikir. Jadi Ibu sudah siap? Masih ada umurnya tadi? Masih. Kalau belum masih ada Ibu. Ada 3 piring lagi. Jadi dalam firman Allah itu ada kalimat yang bunyiau, kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Nah, pendeknya apa aja itu? Setiap diri pasti merasakan mati. Kemudian kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah kalau kita perhatikan kalimat itu, setiap diri pasti merasakan mati. Berarti ada diri yang merasakan mati tadi, ada diri yang mati. Nah kalau kita bukan di ruang, tapi lupa, kita lupa diri yang merasakan mati itu diri yang mana, diri yang mati itu yang mana, lupa. Itu. Jadi kalau kita nak ngecek siapa diri yang mati, itu tidur dulu kita nanti malam. Setelah kita tidur nanti malam, ya,
Aju ke rumah, nyuapkan kue. Biasa kalau orang sedang tidur tuh nggak disuapkan kue dan keras tuh, Pak. Iya, Pak. Iya, Bu. Kalau lagi tidur disuapkan bapak kue keras, Pak. Tidak. Berarti perasaan itu hilang, kan? Ah. Pertanyaannya, kenapa orang tidur dimakankan kue tidak terasa? Karena yang merasa pada waktu itu tidak di badan itu, Pak. Artinya dia keluar dari badan itu, Pak. Nah, pertanyaannya, siapakah yang merasa pada diri itu? Loh, Bapak pemuda itu mantapnya, Pak. Itu karena ada rasul itu. Aman dia rasul di kelemah mulut. Aman coba waktu di luar kelemah mulut. Dia pacung. Jadi ketika kita tidur, yang merasa itu keluar, Pak. Nah, yang keluar itu yang disebut roh. Jadi roh itu keluar masuk badan itu, maaf Pak ya, kita sedikit berbeda dengan pandangan umum. Ini udah pakai malaikat, Pak. Aman kita lah makan kenyang, tersandar, lewat. Tidak pakai malaikat mau, Pak. Nah, baliknya nanti begitu juga. Tidak pakai malaikat. Kapan dia nak pergi dia pergi, kapan dia nak balik dia balik. Itu yang perlu kita tahu. Itulah roh kita, itulah diri kita, itulah perasaan kita, itulah rasa yang merasakan. Itu pertama kali harus kita ketahui. Jadi roh itulah diri kita. Tapi Pak Ustadz, waktu roh itu keluar sedang tidur tadi, kami kinai bapak kami itu masih bernapas, ya kan? Mak kami itu masih bernapas. Nah, ini siapa boleh bernapas? Seketika roh keluar. Nah, itu yang disebut dengan jiwa. Jadi jiwa dengan roh itu Pak Didi beda. Ada nanti kita keluar, jiwa dengan roh sama aja. Beda. Kalau jiwa itu sudah ada di dalam badan kita sejak kita dari air sperma. Kalau kita minat kitab Quran itu kan, Falian zurid insanu mimma khuliqa mimma indahu yakhruju min baini sulbi wa tarab. Hendaklah manusia itu berpikir, mempelajari. Ingat, hendaklah manusia itu berpikir, disuruh pikir itu kan. Dan mempelajari, dia itu dibuat dari apa? Kata Allah, dia itu dibuat dari air. Ada saya ceritakan, Allah itu. Nah, kalau zaman dulu Nabi Muhammad tuh ngomongnya kayak itu. Tapi kalau zaman ini, air itu diambil oleh mahasiswa kedokteran, dibawa ke laboratorium, ditembak dengan mikroskop. Ternyata 1 sendok makan air itu isinya terdapat jutaan ekor makhluk. Nah, jutaan, bukan ratusan, jutaan. Palanya cak telur ayam, badannya panjang, ekornya cambuk, ekor kira-kira bergerak. Nah, itulah yang dipancarkan oleh bapak itu, ayah dan itu ke dalam rahim mak. Jumlahnya jutaan ekor, tetapi yang menang itu cuma sholat. Misalnya Pak Didi itu sang juara itu, lawannya jutaan ekor. Segala kita ini sang juara. Kalau kompetisi itu, katakanlah misalnya Indonesia itu meminta pegawai negeri di bidang kehutanan cuma 1 saja. Pesertanya banyak, kami cuma tak 1 itu. Menang Bapak, kan hebat, terkenal tuh Bapak hebat. Nah, hebat. Sekian belas juta, bukan ratusan juta, belasan juta. Se-Indonesia yang lulus cuma dia seorang. Baca berdoa besarnya gitu, pesta besar. Saking menghargai kemenangan dari pegawai negeri di bidang kehutanan Indonesia. Tapi kita lupa, seketika kita jadi pemenang dalam kodrat dan kuasa Tuhan, seketika awal kita dijadikan, kita pemenang, kita lupa. Bukti kita lupa, itu mereka menghinakan diri, meremehkan diri, melecehkan diri sendiri. Allah dulu situ Bapak, Bapaklah saya. Apalah saya? Jangan. Kita ini sang juara. Makanya kita diminta oleh Allah dan Rasul itu
beriman dan berilmu. Biar kita baca dulu hidup. Kamu cuma makan kok kita jadi duluan. Pak Ustadz duluan, nggak Pak Ustadz baca doa. Oh baca doa sepatah dua patah. Jadi kalau ibu-ibu itu bekali diri gitu dengan iman dan ilmu supaya kita tuh sejati, muncul kesejatian gitu itu. Berasal ini sang juara jutaan yang sudah kita kalahkan waktu dipancarkan Bapak dan Rumah. Yang lain itu anak mati. Seketika dia masuk dalam indung telur perempuan, yang lain itu mati. Jadilah. Pertanyaannya, yang hidup pada tubuhmu itu Pak Ustadz, siapa? Nah, itu yang sebenarnya jiwa itu Pak. Jadi dia sudah hidup, sudah bernafas, berlari, berkembang dalam rahim perempuan. Itu jiwa itu. Roh belum tiup itu jiwa. Seketika dia berusia 4 bulan 10 hari dalam kandungan emak, barulah sumasawahu wa nafakhu fihi miruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalila ma tashkurun. Seketika sempurna batang tubuhmu untuk melihat, kata Allah, maka aku tiupkan rohku ke dalamnya. Tidak main-main, rohku. Artinya kita nih bersumber dari Allah langsung, bukan muncul di hutan gitu nih, langsung dari Allah. Hebat itu nih Pak. Aku tiupkan rohku ke dalamnya. Apa yang terjadi? Tadi kamu punya mata, belum baca nengok. Nah ini maksudnya rohku, kamu baca nengok. Tadi kamu punya telinga, belum baca dengar. Dengan maksudnya rohku, kamu baca dengar. Yang tadi kamu punya hati, belum baca merasuk. Dengan maksudnya rohku, kamu baca merasuk. Yang tadi kamu punya otak, belum bisa berpikir. Dengan maksudnya rohku, kamu baca berpikir. Oh ternyata yang mendengar di telinga itu adalah roh kita. Melihat di mata itu roh kita. Merasa di hati roh kita. Berpikir di otak roh kita. Pantaslah kalau itu sedang tidur dan baca dengar. Iya Bu? Kalau lagi tidur bisa dengar. Kalau lagi tidur bisa nengok Pak. Kalau lagi tidur bisa berpikir. Tidak bisa. Begitulah kajian-kajian agama ini selaras, pas, tidak tambah, tidak kurang. Itulah. Pertanyaan berikutnya Pak Abu Fikri, apa gunanya cerita ini? Kalau kata orang tasawuf itu, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya pasti kenal Tuhannya. Intinya kita nak kenal Tuhan. Kalau kita dengan diri kita tidak kenal Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, takut saya tidak sampai Pak. Kita ini kan berjalan kepada Tuhan segala-galanya. Dari lahir menuju kematian. Iya Pak? Rutinitasnya minimal sehari 5 kali. Jangan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu berjalan menuju Tuhan. Lah kalau kita tidak kenal dengan Tuhan, tidak kemana? Nah itu yang saya katakan, saya itu selalu mengajak itu berpikir. Kalau kita tidak kenal dengan Tuhan, tidak kemana gitu waktu subuh. Makanya kita kalau sholat subuh, kita tidak ke Tuhan, ke pasar Pak. Iya Pak? Mulai nginjau ke dagangan, mulai nginjau ke arisan ibu-ibu. Iya dah Bu? Bayangkan aja, seketika kita dalam sholat tadi, kita pergi ke pasar, ke bank, ke sawah, ke kebun, sudah Pak. Lah ketahuan tidak kesampai dengan Tuhan ini. Mau ngomong, matilah. Itu sampai Pak. Itulah tahu itu Pak. Makanya Abu Fikri itu jarang diundang jemaah. Kenapa dia jarang diundang? Cerita itu perasaan tinggi kau. Kan dia tinggi. Nabi Muhammad itu pertama kali ngajar kajian inilah. Justru kajian syariat itu kajian tinggi malah. Itu kajian terapan. Kajian dasar awal bin ma'rifatullah itulah kajian inilah. Bapak-bapak ibu-ibu tahu dah. Kita sholat di zaman Nabi Muhammad itu di tahun keberapa? 11 tahun Nabi Muhammad itu jadi Nabi beserta sahabatnya. Belum cerita sembahyang itu Pak. Belum. Inilah yang diajarkan ini. Kan ini penting. Itu yang terjadi sekarang. Kita pas mulai diajarkan. Umur 7 tahun diajarkan ke sholat. Seterusnya. Tapi tidak pernah diajarkan. Kamu sholat itu nak cari siapa? Mencari Allah. Ketemu dah ikat. Yang ketemu adalah dagangan.
pekerjaan. Nah, lo ini Pak Ustaz, itulah tanda kita hidup sampai. Kita hidup sampai. Berarti bukan nakut-nakut, mengingatkan betapa pentingnya pengetahuan seperti itu. Baik, kita masuk ke cerita tadi. Jadi, seketika ruh kita itu keluar dari badan waktu itu sedang tidur, hilang fungsi rasa tadi hilang. Nah itu. Nah ini ada dalam surat Az-Zumar ayat 42. Catatlah, bukan nanti di rumah. Allah menggenggam roh orang yang sudah mati, menggenggam roh orang yang masih hidup waktu dia sedang tidur, menahan yang satu karena bangkainya lancur di tanah, melepas yang satu karena bangkai sedang tidur di atas kasur. Sesungguhnya kejadian yang amat besar bagi siapa? Bagi mereka yang punya akal berpikir dengan akal tentang tidur. Ada kita kan tidak tidur, bangun tidur, mandi, sarapan. Apa itu tidur tidak pernah kita tentukan. Padahal itu adalah pelajaran yang besar yang perlu kita kaji untuk kehidupan kita. Gitu. Nah jadi setelah dia keluar, kita hilang rasa, hilang pendengaran, penglihatan, perasaan, pemikiran. Bahkan kita hilang malu. Makanya bapak-bapak ini, maaf ibu-ibu yang sering nyelimuti ibu-ibu kalau malam tuh. Woi marolah pulau, kan paham maksudnya kan? Dia malu lagi. Ya selama ini sangat dijaga. Kalau sudah tidur, tidak kembali lagi. Itu dia. Kalau ada bapak-bapak ini masih terjaga, Bu. Itu. Kalau ibu-ibu jangan terjaga. Hilang rasa malu. Nah, yang merasa pada diri kita inilah yang merasakan mati itu, Pak. Dialah yang merasakan. Bagaimana sakit, pedih, perihnya mati itu, dialah yang merasakan. Jadi kematian itu maksudnya cak mana, Pak Abu? Kematian itu adalah momentum di mana malaikat maut mencabut jiwa. Ini hati-hati gitu. Kan kadang-kadang sana-sana gitu nih, oh malaikat maut mencabut ruh. Ruh itu tidak perlu dicabut-cabut, kita kenyang minta tertidur hilang dia. Tapi kalau jiwa memang harus dicabut oleh malaikat maut. Sewaktu dia mencabut jiwa tadi dari ujung kaki sampai ujung rambut, terasa sakitnya. Kenapa terasa? Karena yang merasa itu ada di badan, tersimpan di dalam hati kita. Maka kita tidak bisa berkata ini. Kalau Nabi Idris mengatakan sakitnya sakaratul maut itu sama dengan kambing dikelupas hidup itu. Kalau kata saya jangan kambing, kita niat disilet telapak kaki itu, ditarik kaki, ditarik kulit ke atas. Bukan main sakit dalam kondisi sadar. Kalau Nabi Muhammad mengatakan sama dengan dicencang ke pedang 300 kali, berarti tidak betul lagi. Begitulah sakitnya sakaratul maut Bapak Ibu siapa? Apa Ustaz nakut-nakuti? Bukan nakut-nakuti, ceritanya itu. Nah itu. Yang jadi masalah adalah kita tidak tahu bagaimana cara tidak sakit, kita tidak tahu. Semestinya jangan sakit. Jangan terasa perih seperti kata Nabi Idris, kata Nabi Muhammad itu. Loh mana itu Pak Ustaz? Ada ayatnya, ada. Kalau kita lana-lana ini kan sering Jumatan tuh. Harus dibaca ayat itu Pak. Kalau khotib dia baca ayat itu, batal khutbah. Apa yang Pak Gede? Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada Pak? Nah, coba terjemahkan pelan-pelan. Wahai orang beriman. Siapa orang beriman Pak? Kita ini lah. Kalau orang agama lain, didol, pasti itu kita ngomong. Padahal orang beriman itu adalah orang yang pernah melihat Tuhan, mendengar suara Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Tuhan bertanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ingatlah seketika aku keluarkan roh anak Adam. Roh anak Adam bukan orang Islam Aku akan saksi atas diri mereka satu persatu. Aku tanyakan kepada dia, alastu bi rabbikum? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Nah, siapa aku, siapa Tuhan? Ngomong roh tadi segala-galanya. Bala syahidna, benar engkau dengan Tuhan kami menyaksikan.
Nah, aku dengan Tuhan itulah yang disebut dengan Muhammad. Tapi Muhammad gaib. Karena waktu itu badan belum ada. Aku dengan Tuhan itulah Muhammad. Allah itu Tuhan, Muhammad itu utusan. Makanya kita waktu itu bersujud satu berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dia ada. Tapi aku tengok waktu itu, yang aku dengar waktu itu, yang aku hadapi waktu itu bukan Allah, melainkan utusan yang namanya Muhammad. Itulah syahadat pertama kali itu. Artinya kalau sudah orang yang beriman, itu yang dimaksud adalah roh. Termasuk panggilan kuasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus, bukan kita baik orang Nasrani hidup itu dipanggil Allah dulu. Karena Allah itu bukan Tuhan kita baik, Tuhan itu butuh juga. Cuma berbeda merek, berbeda pola, berbeda sistem dalam menjalankan keyakinan. Makanya kita itu dikatakan bersaudara, satu ruh. Itu. Nah, jadi orang yang beriman, kenapa? Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Aduh. Bertakwa itu artinya jadilah kamu orang baik. Yang baik itu benar-benar baik, jangan cek-cek baik. Orang katanya Pak Agung dan calon wali kota, misal kita tidak pernah kenal. Kalau dan calon ini datanglah saya dengan tim bawa sangke. Itu isi itu baju koko, topi, karun, amplop. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Dulu Pak. Jadi Pak, mohon doa restu. Kenapa? Saya kan calon dari wali kota. Aja dong, bikisan dikit. Jangan demo amplop Pak, itu ngisi dulu ya. Kan juga Pak, jadi ya. Kalau isi dia kecil jangan dipilih itu. Tidak usah dipilih itu. Karena kita punya ideologi. Itu Pak, itu dia bagus tuh Pak, dia bersilaturahmi itu sudah benar Pak, dia masih itu sudah benar, tapi belum sebenar-benarnya. Takwa itu sudah, tapi belum takwa yang sebenar-benarnya. Kata Tuhan yang itu, takwa itu takwanya. Kalau baik-baiknya ngasih-ngasihnya. Jangan kita berkawan waktu nak perlu baik, itu maksud dia. Kalau kita belum kenal, kita saling kenal. Duduk di warung belum kenal, kita kasih rokok, ada. Pak, minum kopi Pak. Jadi terikat silaturahmi. Maksud Allah itu jadi lonceng itu. Jangan ada rasa kebencian, iri, dengki, hasut, jangan ke Allah. Itu dimaksud dengan bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Nah, ayat terakhir ini yang mengerikan. Wala tamutu illa wa antum muslimun. Jangan kau mati sebelum kau Islam. Nah, itu dia. Jangan kamu didatangi malaikat maut sebelum kamu Islam. Apa itu Islam? Kalau kita orang Islam Pak, tidak terasa lagi sakit mati tadi. Tidak. Ya Pak ya. Kalau kita orang Islam, tidak terasa lagi sakit mati. Kenapa? Kita keluar duluan, malaikat cabut napasan terserah dengan dia. Tidak terasa lagi. Tapi kalau masih ada sifat non-Islam pada diri kita, masih Pak, ketinggalan di badan itu lah gitu. Jadi maksudnya Pak Abu, kalau jangan mati sebelum Islam itu cuma maksudnya jangan dulu mati sebelum hatimu itu bersih. Tidak ada kebencian, tidak ada iri dengki, tidak ada upet gunjing, tidak ada menzalimi orang, ngambil orang, tidak ada lagi. Itu yang perlu kita pelajari. Kalau kita sudah tidak membenci, tidak iri dengki, hasut fitnah lagi, tidak gibah-gibah, tidak ngambil orang, tidak menanyai orang, insya Allah roh kita itu akan dipanggil duluan sebelum malaikat maut mencabut jiwa. Ada kan? Jiwa yang tenang, ada? Datanglah kepada Tuhan dengan itu dan diridhoi. Itulah panggilan Allah. Seketika malaikat maut mendatangi kita, keluar dia cak kita tidur lah. Nah, barulah malaikat maut itu pasang cabut pasang itu terserah dengan dia. Tidak akan terasa Pak. Tidak akan terasa. Nah, pelajaran ini diajarkan oleh Allah dan Rasul seketika kita dioperasi. Kalau saya sudah pernah dioperasi Pak, perut sebelah Pak, dari bawah dada ini sampai ke bawah pusat. Usus dikeluarkan, masuk di deskom, dibersihkan usus saya itu.
Kalau pecah, digunting disambung lagi. Lah besinya cek nyemprot mobil itu dimasukkan lagi susul lagi. Pas dah selesai atau dokter Edward terus nggak cerita di dalam keluar dokter Edward di mana? Di tanda itu betul bunyi. Terus otak di dalam. Nggak mau diterus otak pacar apa Pak paham dia. Ngertilah Bapak. Jadi aku betul. Waktu itu roh itu sudah tidak ada. Jiwa ada, makanya tapi kan berarti jiwa ada 20 itu. Lewat itu. Nah, jadi pesan Allah tadi, jangan sampai terjadi malaikat mau datang kepada kamu, sedangkan kamu itu belum Islam, hati itu belum bersih. Itulah tujuan Nabi Muhammad itu nyuruh hati kita itu bersih, Bu. Tidak pembenci, tidak iri dengki, tidak supina, tidak pengupek, tidak zolim. Tujuan itu biar kita itu selamat gitu. Tapi kalau masih ada sifat tidak Islam tadi, itu kan kadang-kadang Islam itu kan merek. Oh Islam, Pak Beji, ke masjid. Islam ke masjid macam-macam itu, tapi mulutnya kayak itu, perilakunya kayak itu, orang banyak tersinggung dengan dia. Islam apa itu? Orang Islam itu selamat dirinya, keluarganya, kaum-kaumnya, orang lain daripada suara kata dia, apalagi perbuatan. Selamat. Artinya tidak ada ucap orang. Dia mengasihi orang, menyayangi orang, menyantuni orang, apalagi kalau dia berdua. Nah, itu orang Islam. Nah, mudah-mudahan kalau kita lah Islam itu Pak, mati kita tidak akan sakit. Karena itu jaminan Allah itu. Nah, jangan kamu mati, jangan malaikat mau datang kepada kamu, sedangkan kamu belum selamat hatimu, batinmu, perasaanmu. Jangan yo. Oleh karena itu bekerja yo, belajar yo, supaya tidak membenci orang, tidak iri dengki kepada orang. Pelajari itu. Kenapa kita harus benci kepada orang? Dia nak berselingkuh, dia nak peminum, dia nak macam-macam. Itu kan takdirnya dia. Persoalan dia dengan Tuhan dia. Dan urusan dengan kita. Ya kan Pak? Tapi kenapa itu jadi bahan cerita kita tiap hari? Apakah dengan kita mupati dia, gunjing dari dia berubah? Gitu. Justru pahala kita pindah ke dia, dosa pindah ke kita. Kalau kita paham itu, tidak kita mupat orang. Tidak. Ada yang saya katakan ilmu itu. Kan itu. Yang namanya gunjing kalau gunjing mupat itu paling nomor 1, Pak. Paling laku gunjing itu, Pak. Di mana-mana. Padahal dengan itu menggunjing orang, mengupat orang itu tidak akan berubah. Malah kita yang emosi serang, emosi gitu menceritakan perangai orang itu. Naik darah tinggi Pak, naik kolesterol, naik gula gitu Pak, sakit, ayah bini gitu ngurus gitu Pak. Itu juga ibu-ibu, banyak lagi gitu ngurus gitu. Di mana-mana mupat orang, sinilah mupat orang. Padahal kita mupat orang itu orang nggak bisa berubah juga. Darah kita lah naik, dan tidak lemak itu parah kita pindah ke dia, dosa jadi pindah ke kita. Apa tidak parah gitu. Nah itu pengetahuan diajar oleh Nabi Muhammad supaya kita hati-hati agar kita selamat, agar kita Islam. Islam itu bukan merek, bukan aktivitas keagamaan, tapi rasa batin itu Islam. Kemudian Pak Abu Fikri, kalau kami ini nanti belum sempat Islam lah mati cuman, nah itu dia. Roh bapak, roh ibu tidak sempat keluar, tetap di dalam hati. Roh itu dalam hati, dia memancarkan nur dari situ. Akibatnya apa? Terasa kalau pasti cabut tuh. Terasa kalau gemetar. Kalau bapak pernah baca Iza Zulzilatil Ardu Zilzalaha, ada apa? Itu sudah cerita mati itu Pak. Jangan cerita pecah bumi, itu badan itu tuh gemetar. Sehingga kau terjadi momentum. Tapi kita udah mulai ini nanti tambah panjang malam gitu. Dasar berapa? Nah, tapi bisa dicari nanti itu. Terasa sakit. Makanya kata Nabi Muhammad, seketika jiwa itu keluar, mata mengikuti. Kenapa mata mengikuti? Karena roh itu masih ada di mata itu, nengok dia. Terbelalak, ditutup oleh saudara gitu. Kita tidak sadar, beliau itu masih ada. Makanya kata Nabi Muhammad, mandikan dia pelan-pelan.
Jangan kencang-kencang, mata kita kuat, rasa kusuk sakit dia. Kalau tulangnya hancur, dagingnya hancur, uratnya hancur, darahnya hancur. Coba Bapak letakkan orang mati itu 2 hari atau 3 hari. Bengkak, Pak. Bengkak. Lama-lama bau pecah. Kenapa? Luko sedalam-dalam badan. Luko kali. Cabi-cabi, bencai. Kenapa? Rohnya ditarik. Jiwa ditarik. Nah, makanya pelan-pelan mandikannya tuh. Nah, sewaktu di linggo-linggo, tahu linggo-linggo Pak? Kalau orang baik ngomong dia. Rupanya walaupun belum Islamnya, ada juga kebaikannya. Cepat antarkan aku, cepat antarkan aku. Pernah dengar cerita itu Pak? Nah, kalau orang jahat, mau dibawa kemana aku? Mau dibawa kemana? Aku. Nah, sampai di kuburan, di beradik itu nama itu kan terdengar sendal itu. Apa kata Nabi Muhammad? Seketika dia di dalam kubur tadi, dia mendengarkan suara tapak kaki kalian. Kenapa dia dengar? Yang mendengar itu masih ada di situ. Wajarlah Munkar dan Nakir mendatangi kubur itu. Yang ditanya siapa Pak? Waktu Munkar Nakir masuk kuburan itu ditanya siapa? Badannya apa rohnya Pak? Rohnya Pak. Siapa Bu ditanya? Rohnya. Karena memang ada roh di situ. Analoginya, pemisahannya, ada mobil nabrak. Nah, datang polisi, Prit, makanya Pak. Apakah mobil bertanya kepada mobil atau apakah polisi bertanya kepada mobil atau polisi bertanya kepada sopir? Sopir kan Pak? Pasti yang ditanya oleh malaikat Munkar Nakir itu rohnya, bukan badannya. Badan itu tidak bergerak Pak. Cak itulah. Pasanglah CCTV, cak itulah bentuknya. Tapi rohnya itu ditanya. Yang ditanya itu 6 hal. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa kitabmu? Kemana kiblatmu? Siapa saudaramu? Baca jawabnya Pak ini. Bisa dijawab Pak? Kalau ada bocor tak ngapal sudah. Kan gampang ya Pak? Bisa jawab Bu pertanyaan 6 buah itu? Bisa. Bisa. Tapi pernahkah Bapak Ibu pikirkan, apakah pertanyaan itu terjadi hanya di kubur? Karena kita nih Pak, hari ini kita nih sedang berada di dalam kubur loh. Ingat, kita tadi roh Bu ya. Roh itu ada di dalam hati. Abdi fi qalbi mu'min. Hambaku dalam hatimu, itulah lalu itu ada dalam hatimu. Terkubur di hati. Hati terkubur di rongga dada. Rongga dada terkubur dalam badan. Betul Pak? Dia ditanya Allah hari ini Pak. Dia ditanya Allah hari ini. Nah saya nanti tanya, bisa tak Ibu ke Bapak jawab pertanyaan? Pertanyaannya sama. Siapakah Tuhanmu? Siapakah Nabimu? Apa agamamu? Apa kitabmu? Kemana kiblatmu? Dan siapa saudaramu? Sama pertanyaan. Tapi bisa tak Bapak dan Ibu menjawab? Itu tes malam ini. Mau Bu? Mau Pak? Jadi ceramah itu jangan ngomong-ngomong. Artinya serius. Tapi tetap kita dapat silanglah. Nah, pernahkah Bapak Ibu bertanya, kenapa Allah bertanya? Kamu pikir siapakah Tuhanmu? Siapakah Nabimu? Apa agamamu? Apa kitabmu? Kemana kiblatmu? Siapa saudaramu? Pernahkah Bapak berpikir kenapa Allah bertanya seperti itu? Kalau aku pikir itu orangnya kejam, pembenci orang, iri dengki ke orang, penghasut berfitnah, zalim kepada orang, menyakiti orang, bahkan membunuh orang, bahkan membunuh karakter orang. Itu kerja Abu Fikri. Maka ditanya oleh Allah, oh ya Abu Fikri, ngapa kau lihat ini? Siapa Tuhan kau? Ada Tuhan kau mengajarkan ini? Aku jawab Pak. Bisa jawab? Tidak bisa Pak. Ada tak Tuhan kau mengajarkan kau zalim ini? Aku jawab itu. Siapa Nabi kau? Muhammad. Ada tak Muhammad mengajarkan ini? Tidak menjawab Pak. Apa agamamu? Ada tak agama kamu ngajarkan kamu menghinakan orang, memfitnah orang, ngambil barang orang? Ada tak? Sampai terakhir siapa saudaramu? Muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat. Nah kalau muslimin muslimat, mukmin dan mukminat itu saudaramu, ngapa kau sakiti?
Ngapa kamu siksa dia? Ngapa kau ambil barang? Ngapa kau bunuh dia? Nah, coba anda jawab. Kalau terjadi itu hari ini, Pak, alamat besok di kuburan, tidak akan bisa jawab, Pak. Kalau sekedar siapa Tuhanmu itu gampang jawabnya. Tapi persoalannya di sini. Makanya di dunia ini melah gitu sama-sama belajar untuk bisa menjawab pertanyaan. Coba caranya, dia jangan dibuat pertanyaan itu. Jadilah kita orang baik, benar, jujur, ikhlas, sabar, cerdas. Tidak mungkin ditanya Allah, Pak, Abu Fikri ngapa orang baik? Maksudnya itu, Abu Fikri ngapa kau suruh ngasih orang? Tidak mungkin pertanyaan itu. Nah, jadi pertanyaan itu terjadi ketika kita menyakiti orang lain. Nah, mumpung hidup kita masih ada, kata orang tua kita tuh, hayat dikandung badan, melah sama-sama kita belajar. Pertama kali, belajar mengislamkan batin kita. Jangan pembenci, jangan iri dengki, jangan sutna, jangan zolim. Jangan. Tapi cuma no pasal ngapo. Aku ngamuyan semua itu, ngapo dia. Mucai ini cuma saja. Nah, kalau kita merasa terpanggil memperbaiki dia, datangi orangnya lah, Pak. Ada pelajaran itu. Dan senang kamu dengar perangai dia, senang kamu datangi dia. Ingat, pakai rumus 3. Wa tawasabil haq, wa tawasul sabri, wa tawasul marhamah. Kau tausiai saudaramu itu dengan kebenaran. Ada yang Pak? Kau tausiai saudaramu itu dengan kesabaran. Ada yang Pak? Terakhir, kau tausiai saudaramu itu dengan kasih sayang. Dan ada dengan kebencian. Kalau Allah nyuruh kita benci, berarti Allah nak nyuruh kita nanggung di kuburan. Jadi mana Pak Ustaz, kami menghadapi kenyataannya begitu. Ada caranya, kita alihkan dikit. Tak boleh benci, tapi kurang suka boleh. Beda. Benci dengan tidak suka itu beda, Pak. Kalau orang benci, kita benci dengan orang tadi, pas dia naik motor terjatuh, makan kuah dia kau, mati kau, raso kau. Itu kalau benci. Tapi kalau udah suka, kita tahu, kita udah suka cuma perangainya. Pas dia jatuh, kita tahu Pak. Makanya jangan ada kebutnya. Makanya kalau main motor itu jangan main HP. Dah, minggir dulu, kasih minum. Artinya kebaikan kita tidak tertahan. Kalau kita tidak suka. Tapi kalau kita benci, waduh, kacau Pak. Mungkin itu dia ceramah itu malam. Malah kita sama-sama menjadi orang Islam. Biar kita tuh matinya itu enak, tidak sakit. Malah kita sama-sama jangan sampai nanggung di kuburan itu Pak. Kalau sempat kita ditanya oleh Allah di kuburan, tidak bisa kita jawab Pak. Sekali pertanyaan terjawab Pak, 100 kali digebuk. Tahu digebuk Bu? Kalau masuk itu kecil-kecil dicambuk 100 kali. Sampai terbenam ke 7 pertala bumi. Kemudian dicongkel lagi. Badannya bukan roh tadi. Gak tahan Pak. Makanya ayam, anjing ataupun binatang kalau dengar orang sedang diazab tuh kan bunyi krok krok krok. Nah, suara itu didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Itu dia Pak, ceramah kita Pak. Mudah-mudahan bisa ditangkap, dipahami, kata Bapak ini itu berapa peningsendan. Dah apa-apa Pak, berguyur. Pak ini itu bertahun-tahun belajar, dulu baca-baca itu sebenarnya. Tapi dia semangat. Ah, dia mengundang kita dia semangat. Aku nak ulang lagi pelajaran kemarin itu. Jadi tunggu ya. Mulai kita sama-sama belajar menyelamatkan hati kita. Biar kita nanti hatinya enak, dipanggil Pak. Wahai jiwa yang tenang, datanglah kepada Tuhanmu dengan ridho. Keluar sendiri dia. Lagi dari panggil dia keluar, itu malah nanti Bu. Pasti dia keluar sendiri dia. Kalau tak keluar sendiri dia. Nah itu, apalagi dipanggil cepat dia keluar. Nah, seketika dia keluar, malaikat mau cabut dan masuk. Itu yang maksudnya Allah itu dengan disikut baju mati. Jangan terjadi malaikat mau datang kepada kamu belum selamat. Hatimu itu jangan sampai nanggung kamu Bapak belum. Itu ya. Nah, mari kita berdoa kepada Allah untuk ayahanda kita, Datuk Tito nih. Semoga beliau di dalam langkah yang menuju Allah itu nyaman, aman, tapi mudah-mudahan beliau aman. Nah, catatan dari Wadid bin Jaun Syah ya.
Wadin. Wadin Wadin. Bin Juansa. bin Jauh. Juansa. Juansa. Oh, Juansa. Juansa. Salah tulis dikit. Juansa Pak ya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min awzajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa bil khusus ikhwana ismuhu Wadin bin Jaunsyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin ya Karim. Allahumma ya Allah, bihadzal laili hadana fitratika. Aina hadana fitratika bizabina kasira. Fadzalika fa'filana ala dzunubana, fa'filana ala dzunubana, fa'filana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat, wa bil khususan ikhwana ismuhu Wadin bin Jaunsyah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka salamatan fid din wa fi jasadi wa tanfa ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa awina fi sakaratil maut wal maghfirati ba'dal maut. Allahumma ya Allah, na'udzubika bi kalimatika tamati minal bala'i dunya balil akhirah, azadi dunya bil akhirah, fitnati dunya bil akhirah, al nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna wa bil khususan ikhwana ismuhu Wadin bin Jaunsyah. La haula wala quwata illa billahi alil azim. Allahumma ya Allah, na'udzubika bi kalimatika tamati min syarril ma khalaq wa min syarril ghasiqin idza waqab wa min syarril nafasati fil 'uqad wa min syarril hasidin idza hasad ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna. La haula wala quwata illa billahi alil azim. Amin. Allahumma ya Allah, na'udzubika bi kalimatika tamati min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ala nafsina wa ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna. La haula wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana fataqabbalna sholatana wa siyamana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa zikrina wa ikhwana ismuhu Wadin bin Jaunsyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, para hadirin sudah mendoakan orang tua kita dan guru kita, keluarga kita ini. Insyaallah doa dari dikabulkan oleh Allah dan sampai juga di hadapan Allah sebagai Tuhan kita bersama. Lebih dan kurang mohon maaf. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.